الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Ya, monggo. Faslun fi syuruti jam'i taqdimi. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Iya. Al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. Iya, ini terkait dengan beberapa rukhsah ya, yaitu sholat menjamak antara dua sholat dan mengqashar. Ya, dalam mazhab menjamak diperbolehkan dalam kondisi safar dan dalam kondisi hujan. Dan menurut Imam Nawawi juga diperbolehkan dalam kondisi sakit. Ya, yang ini disebutkan di sini adalah menjamak dalam kondisi safar. Syurutu jam'i taqdim arba'atun. Jamak itu ada dua macam, jamak takdim dan jamak takhir. Kalau orangnya di waktu sholat pertama dalam kondisi jalan dan sholat kedua nanti dalam kondisi singgah, misalnya diprediksikan nanti waktu asar dia akan singgah, sedangkan waktu zuhur masih dalam kondisi berjalan, ya maka nanti disunahkan untuk jamak takhir. Kalau ternyata nanti pas sholat yang pertama posisinya sedang singgah, tapi nanti sholat yang kedua nanti diprediksikan nanti dia akan dalam kondisi nanti berjalan, artinya dalam kondisi safar, maka nanti dia disunahkan untuk jamak takdim, seperti itu. Ya, lah jamak takdim ada syarat-syaratnya. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah dimulai dari sholat yang pertama. Adapun kalau dibalik, dia malah sholat asar dulu baru sholat duhur, bukan sholat duhur dulu baru asar, atau isya dulu baru maghrib, maka nanti sholatnya tidak sah dan dinilai sebagai sholat nafilah. Kecuali kalau dia punya tanggungan sholat semisal. Misalnya ini saya malah sholat jamak takdim, malah saya sholat asar dulu, baru sholat duhur. Itu kan hitungan aslinya, ini sholat asarnya nanti tidak dianggap sholat asar, tapi dihitung sebagai sholat nafilah. Tapi kalau saya juga punya tanggungan, saya sempat tidak sholat asar, yang perlu untuk diqadha, maka posisi asar tadi sudah sebagai posisi mengqadha sholat tadi itu. Tapi nanti dia harus sholat asar lagi setelah sholat apa? Setelah sholat duhur, seperti itu. Yang kedua, niat jamak pada sholat yang pertama. Ya, niat jamak pada sholat yang pertama. Ini afdolnya seiring dengan takbiratul ihram. Batasan maksimalnya sebelum salam. Ya, paling tidak sebelum salam, dia sudah meniatkan akan menggabung sholat pertama ini dengan sholat yang kedua. Artinya akan menggabung sholat asar dengan sholat duhur atau sholat isya dengan sholat apa? Maghrib. Kalau inisiatif ingin menjamak tadi itu baru terlintas dalam benaknya setelah dia salam dari sholat yang pertama, sholat duhur, baru dia tak jamak lah, itu tidak boleh. Harus diniatkan paling tidak sebelum salam dari sholat yang pertama. Lebih bagusnya lagi dibarengkan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama, baik sholat duhur ataupun sholat maghrib. Ya. Yang ketiga, harus mualah, tidak terjeda dengan waktu yang lama. Adapun kalau antara sholat duhur, dia selesai sholat duhur malah dia bersantai-santai tidak langsung sholat asar, ya nanti dia tidak diperbolehkan untuk menjamak. Sholat asar harus tetap dilakukan pada waktunya. Lah batasan lama ini berapa? Batasan lama ini adalah durasi 2 rakaat ringan atau lebih. Kalau jedanya itu sudah sampai pada durasi 2 rakaat ringan ya atau lebih, maka nanti kesempatan untuk menjamak sudah hilang, dia harus tetap melaksanakan sholat yang kedua pada waktunya. Ya. Yang keempat, masih adanya udzur. Ya, masih adanya udzur. Artinya kalau ini sholat ini kan menjamak ini kan diperbolehkan karena adanya udzur. Kalau udzurnya sudah hilang, secara otomatis ya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk apa? Untuk menjamak takdim seperti itu. Ya. Ya, silakan. Faslun fi syurutil jam'i takhiri. Ya. Syurutu jam'i takhiri isnani. Niyatu takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Ya. Wa dawamul uzri ila tamamis saniyati. Ya. Ya, ini adapun jamak takhir maka ini lebih ringan daripada jamak takdim karena syaratnya cuma 2. Syarat yang pertama adanya niat jamak takhir sebelum waktu sholat pertama habis. Kalau orang ingin menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka sebelum waktu zuhur habis, dalam hatinya sudah terpikirkan, oh saya nanti akan menjamak sholat zuhur
yang seharusnya saya lakukan di waktu ini di waktu apa? Asar. Kalau enggak, nanti sholat duhur yang dia kerjakan ketika sudah masuk waktu asar nanti jatuhnya bukan jamak tapi jatuhnya qadha. Dan orang tadi berdosa kalau sadar dan tahu. Ya, dan harus mengqadha segera. Ya, seperti itu. Ya, yang kedua masih adanya udzur sehingga sempurnanya sholat yang kedua. Artinya kalau nanti di pertengahan sholat yang kedua, misalnya saya naik kapal, lalu saya menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Pas saya belum selesai sholat asar, pertengahan sholat asar, kapalnya sudah sampai di pelabuhan. Padahal saya tinggalnya di area pelabuhan. Artinya saya statusnya tidak lagi sebagai musafir. Ya, seperti ini nanti ya statusnya sholat yang kedua nanti tidak dihukumi sebagai jamak, tapi dihukumi sebagai apa? Sebagai qadha, seperti itu. Ya. Lah, adapun urut apa ndak urut, langsung apa ndak langsung ini tidak disyaratkan. Boleh nanti kalau jamak takhir itu boleh asar dulu baru duhur, boleh isya dulu baru maghrib. Dan tidak disyaratkan juga mualat. Nanti boleh sholat duhur dulu, baru nanti ngobrol, baru nanti sholat asar. Atau sholat maghrib dulu, baru nanti dijeda dengan waktu. Meskipun nanti tidak sebentar, nanti baru mengerjakan sholat isya, ini sah-sah saja. Tidak dipersyaratkan dalam jamak takhir sebagaimana dipersyaratkan dalam jamak takdim. Ya, silahkan. Faslun fi syurutil qasri. Ya. Syurutul qasri sab'atun. Ya. Ayakuna safaruhu marhalataini wa yakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa antakuna sholatu rubaiyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Ya. Syarat-syarat qasar. Kalau mengqasar sholat ini sebabnya cuma satu, yaitu safar. Tidak boleh nanti orang sakit terus mengqasar atau hujan terus diqasar, ini tidak sah. Sebabnya cuma satu saja, yaitu safar. Tidak ada sebab yang lainnya. Ya, lah syurutul qasri ada 7. Syarat-syarat mengqasar itu ada 7. Syarat yang pertama, ya ayakuna safaruhu marhalatain. Safarnya sudah sampai pada 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 82 km, 83, 84, nah itu sudah masuk pada jarak qasar. Kurang daripada itu 50, 70 belum diperbolehkan untuk mengqasar salat. Yang kedua, safarnya safar yang mubah. Artinya kalau seorang perempuan bersafar tanpa izin suaminya, ini kan dihitung kemaksiatan, maka bagi dia nanti tidak diperbolehkan menjamak salat ataupun mengqasar salat. Yang selanjutnya adalah al-ilmu bijawazil qasri. Ya, artinya mengetahui hukum diperbolehkannya mengqasar. Kalau dia lihat orang mengqasar lalu dia ikut-ikutan saja tanpa dia mengetahui oh ini bagian dari syariat yang diperbolehkan, ya seperti itu nanti sholatnya tidak sah. Ya. Terus waniyatul qasri indal ihram, ini harus meniatkan untuk mengqasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau dia baru berkeinginan setelah dia melakukan takbiratul ihram, maka itu tidak diperbolehkan. Dia harus tetap menyempurnakan 4 rakaat. Wa antakuna sholatu rubaiyah. Sholatnya sholat rubaiyah, sholat yang rakaatnya ada 4. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Subuh tidak bisa diqasar jadi 1 rakaat. Ya, sholat maghrib tidak bisa diqasar dengan jadi 1,5 rakaat. Itu tidak diperkenankan. Ya, harus rubaiyah. Ya, wadawa musafar ila tamamiha. Ya, posisinya masih dalam kondisi safar sampai dia menyelesaikan sholatnya. Kalau tadi kasusnya saya sholat dan niatnya untuk mengqasar, lalu ternyata kapal saya sudah sampai di pelabuhan dan saya tinggal di pelabuhan, secara otomatis hukum safar saya sudah hilang. Maka yang seperti ini harus nanti dilengkapi 4 rakaat. Tidak boleh hanya mencukupkan 2 rakaat karena statusnya sudah tidak lagi sebagai musafir. Yang terakhir adalah alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Tidak bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna. Artinya kalau dia bermakmum di belakang orang yang sholatnya 4 rakaat, ya mau nggak mau dia harus sholat 4 rakaat. Meskipun nanti dia masbuk 2 rakaat, artinya bisa jadi kalau dia mau mengqasar itu bisa saja dia salam bersama imam, ngepas dapat 2 rakaat. Tapi ini tidak diperbolehkan. Selama imamnya sholat 4 rakaat, mau imamnya itu mukim, mau dia juga musafir, selama sholatnya 4 rakaat, maka makmumnya juga harus sholat 4 rakaat. Nah, ini dia syarat-syarat mengqasar. Ya.
Gimana? Oh iya, kalau terkait jamak dan qasar itu dua hal yang berbeda. Boleh orang menjamak saja tanpa mengqasar, boleh orang mengqasar saja tanpa menjamak, boleh juga menjamak sekaligus mengqasar. Boleh juga tidak jamak, tidak qasar. Itu sah-sah saja. Hanya saja kalau menjamak itu kan cangkupan sebabnya lebih luas. Karena orang sakit versi Imam Nawawi boleh menjamak. Orang safar boleh menjamak. Orang hujan, turun hujan lebat di waktu sholat yang pertama itu juga diperbolehkan untuk menjamak dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau mengqasar sebabnya cuma satu, yaitu apa? Safar saja, seperti itu.